Selamat datang abangku di channel Suarain Aja, karena setiap suara memiliki arti. Barusan beberapa waktu yang lalu kita mendengar ya putusan dari MKD tentang anggota dewan kita yang kemarin kena skos karena melakukan perbuatan-perbuatan yang melukai hati rakyat. Kita lihat selengkapnya ya, apa yang dihasilkan dari putusan tersebut. Kita lihat bersama abangku sekalian. Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan dan mengadili sebagai berikut. 1. Menyatakan teradu 1 Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH M.Kum tidak terbukti melanggar kode etik. 2. Meminta teradu 1 Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH M.Kum untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi serta menjaga perilaku untuk kedepannya. 6. Menyatakan teradu Nafa Urbah nonaktif selama 3 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 7. Menyatakan teradu 3 Surya Utama tidak terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu 3 Surya Utama diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak keputusan ini dibacakan. 9. Menyatakan teradu 4 Eko Hendro Purnomo Esos terbukti melanggar kode etik DPR RI. 10. Menghukum teradu 4 Eko Hendro Purnomo Esos nonaktif selama 4 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Amanat Nasional. 11. Menyatakan teradu 5 Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM terbukti telah melanggar kode etik DPR RI. 12. Menghukum teradu 5 Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM nonaktif selama 6 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 13. Menyatakan teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 selama masa penonaktifan tidak mendapatkan hak keuangan. Putusan ini diterapkan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Kehormatan Dewan pada hari Rabu 15 November 2005 yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, dibacakan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan pada hari Rabu tanggal 5 November 2005 serta menghasilkan putusan final dan mengikat sejak tanggal dibaca. Oke ya abangku, itu tadi ya, kita sudah mendengarkan bersama keputusan dari MKD. Sebelum kita komentari sedikit, disclaimer dulu, kita memiliki hak yang sama, porsi yang sama dalam menyampaikan pendapat, bebas ya. Jadi tidak hanya dibatasi kaum intelektual atau yang dianggap berpendidikan tinggi yang boleh berbicara hal seperti ini. Kita masyarakat juga punya hak yang sama, memiliki porsi yang sama untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan atau kita pikirkan. Kalau melihat dari hasil MKD tersebut, 3 orang yang ditetapkan melanggar kode etik, Nafa Urbah, Eko Patrio, dan Ahmad Sahroni. Untuk Yakuya lolos ya. Di selama masa skors atau nonaktif tersebut tidak mempunyai hak finansial apapun ya. Oke, cukup bagus. Tapi kalau menurut masyarakat bagaimana? Cukup puaskah dengan
hasil dari putusan MKD tersebut. Kalau saya sebenarnya masih bagus lah, kalau sudah ada putusan itu sudah bagus, tapi dengan kemarin sampai terjadi kericuan tersebut harusnya masih kurang puas ya, kurang agak tegas sedikit, lebih mungkin lebih panjang, bukan hanya 3 atau 4 bulan saja. Itu sebenarnya menjadi pelajaran bagi semua anggota dewannya, bukan hanya anggota dewan pusat saja, DPR RI, tapi DPRD yang ada di wilayah daerah masing-masing harus bisa bertutur kata yang baik, atau setiap apapun yang mereka ucapkan, yang ingin mereka sampaikan, biasakanlah menjadikan dirinya itu posisi sebagai masyarakat. Jadi harus bisa mengatur kata-kata yang baik, apakah nanti berpotensi menimbulkan konflik atau menyakiti hati rakyat. Jadi sebenarnya itu poinnya. Jadi tidak asal berkata apa yang ingin disampaikan di hati mereka kemudian mereka lontarkan, tidak, karena mereka sudah menjadi perwakilan kita semua. Jadi harusnya apa yang mereka sampaikan, apa yang terucap dari tutur kata mereka itu sudah meskipun sedikit, itu sudah mewakili apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Ketika mereka kemarin seperti itu sangat jauh bertolak belakang dari yang dirasakan sesungguhnya oleh masyarakat. Itu sangat tolak belakang jauh. Jadi harus benar-benar kembali belajar lagi, turun lapangan lagi, rasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat, rakyat yang ada di bawah. Seperti itu. Banyak sekali yang kesusahan di bawah. Banyak sekali seperti kebijakan-kebijakan dari pemerintah, baik daerah, provinsi maupun pusat, itu masih dianggap masih terlalu memberatkan rakyat. Jadi tolong anggota-anggota dewan ini bisa memfilter itu atau menjembatani apa yang diinginkan masyarakat dengan program-program nanti yang akan dimunculkan oleh pemerintah di tingkat manapun. Jadi tugas mereka anggota dewan adalah ada di posisi itu. Jangan sampai justru mereka mempunyai kepentingan sendiri, kemudian arogansi. Itu yang harusnya mereka jangan sampai terjadi lagi hal seperti itu. Kalau yang sekarang terbukti ya, kemarin ketika Pak Purbayo masuk, kemudian sekarang sepertinya habitnya sudah mulai diarahkan untuk keterbukaan data. Akhirnya kan masyarakat sudah sedikit bisa menilai pemerintah-pemerintah di daerah kita seperti apa tentang pengelolaan anggaran. Nah, anggota dewan itu ada di posisi itu, harusnya mereka mengawal itu, bukan malah sepertinya ambil untung dari program itu. Seperti di akhir tahun ini, sudah di periode hampir tutup tahun, justru masih banyak anggaran-anggaran yang belum terserap oleh masyarakat. Itu yang juga sangat disayangkan, ternyata masih cukup besar nilainya. Kemudian para pejabat-pejabat tersebut berlomba-lomba untuk klarifikasi hal tersebut. Boleh, bagus, memang sepertinya tujuannya Pak Purbayo seperti itu. Jadi ditarik seperti itu agar mereka berlomba-lomba untuk mengalokasikan dana tersebut agar terserap seluruhnya kepada masyarakat. Sekarang kan terbukti di daerah saya juga sangat gencar sekali ini ya, perbaikan jalan, meskipun sepertinya masih tidak tepat, karena yang diperbaiki justru yang terlihat mata, tapi yang di pinggir-pinggiran itu masih tertinggal atau tidak tersentuh. Itu yang jangan sampai seperti itu. Itu ya abangku. tidak sepenuhnya yang saya sampaikan ini seperti yang abangku sekalian pikirkan. Boleh kita bebas memiliki pemikiran atau pola atau memiliki ide atau pandangan berbeda, itu bebas, tidak apa-apa. Silakan tulis di komentar.
Mudah-mudahan semakin ke depan di akhir 2025 ini, para pemangku jabatan ini, para anggota dewan ini sudah mulai open mind, berubah dari pola yang lama menjadi pola yang baru yang berpihak kepada rakyat, ada di tengah-tengah masyarakat, ada di tengah-tengah rakyat, antara kepentingan rakyat, kepentingan mungkin golongannya, juga pemerintah, mereka bisa ada di tengah-tengah posisinya seperti itu, mencari solusi yang terbaik. Jadi semuanya bisa berjalan dengan bagus, dan tentunya untuk kepentingan Indonesia secara besarnya. Ya Bang, salam sukses selalu, sehat selalu, mudah-mudahan semakin lancar rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.